Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Jadi materi perkuliahan kita pada pagi hari ini ialah mengenai doktrin Kristologi, yaitu tabiat keilahian dan keinsanian. Yang pertama, akar masalah timbulnya ide Kristologi dan munculnya keragaman ide pada abad yang pertama sampai dengan abad yang ke-7. Di sini, pertama sekali kita harus mengetahui apa yang menjadi pengertian Kristologi. Kristologi sendiri merupakan doktrin tentang pribadi Kristus, atau kita bisa mengartikannya sebagai doktrin mengenai hubungan kealahan dan kemanusiaan di dalam dirinya. Yang menjadi akar masalah munculnya Kristologi, yang pertama yaitu harus kita ingat bahwa Kristologi dan Trinitas itu tidak dapat dipisahkan karena mereka muncul secara bersamaan. Yang menjadi permasalahannya ialah dimulai dari munculnya ide-ide kristologis yang berasal dari kekristenan purba. Jemaat pertama orang-orang Kristen yaitu Yahudi menguraikan karya Yesus secara khusus dengan gelar-gelar Kristus, Mesias, dan anak manusia. Namun di sisi lain, kekristenan Helenis menggambarkan Yesus terutama sebagai Tuhan dan anak manusia. Jadi di sini terjadilah perdebatan antara teolog untuk menjawab pernyataan tersebut, sehingga timbul pernyataan bagaimana hakikat ketuhanan atau kemanusiaan dari Yesus sendiri. Lalu, kalau dia benar-benar Tuhan, apakah dia juga benar-benar manusia? Lalu, untuk menjawab hal itu, ada teolog yang menyetujui bahwa ketuhanan Yesus, tapi memisahkan dia dan mengartikan dia sebagai suatu makhluk yang ilahi di bawah Allah. Tapi di pihak lain, ada yang membedakannya dengan tajam antara kemanusiaan Yesus dengan pandangan tentang keesaan Allah. Lalu di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang ataupun pemikiran-pemikiran yang muncul pada abad pertama sampai dengan abad ke-7. Yang pertama, pemikiran tentang tabiat Yesus, di mana yang menekankan keilahian Yesus. Antara lain ada Marcion, Docetisme, Irenaeus, Apolorianisme, Eutyches, dan Silierus. Lalu yang kedua, ada yang menekankan kemanusiaan Yesus, antara lain kaum Ebonit, Adopsianisme, Paulus dari Samosata, dan Theodosius. Dan yang ketiga, ada juga yang menekankan keilahian dan kemanusiaan Yesus, seperti Alkitab Perjanjian Baru, Justinus Martir, Tertullianus, Arius, Origenes, Eustathius, dan Maximus Sang Syahid. Beberapa para tokoh-tokoh ini menguraikan pendapatnya mengenai keilahian dan keinsanian Yesus. Lalu kita masuk ke dalam konsili, yaitu ada dua, konsili Efesus dan konsili Kalsedon. Yang pertama harus kita ketahui ialah pengertian dari konsili. Konsili itu merupakan sidang resmi para uskup dan wakil dari beberapa gereja yang diundang dengan tujuan merumuskan suatu ajaran atau bisa kita sebut dengan merumuskan disiplin gereja. Di sini konsili yang pertama itu ada konsili Efesus. Konsili Efesus ini merupakan konsili oikumenis yang ketiga yang dipanggil oleh Kaisar Theodosius II untuk menyelesaikan pertikaian Nestorius pada tahun 431. Konsili ini membahas persoalan bagaimana eratnya hubungan antara kemanusiaan dan keilahian di dalam diri Kristus. Jadi, yang menjadi pokok pertikaian antara Nestorius dan Silierus. Ada dua nama tokoh yang sangat menonjol dalam konsili ini, yaitu tadi si Nestorius dan si Silierus. Di sini Silierus menekankan bahwa keilahian Kristus itu, sedangkan si Nestorius dia menekankan tentang kemanusiaan Kristus. Dua-duanya antara Silierus dan Nestorius itu berangkat dari satu ungkapan yang sama, yaitu bahwa Yesus memiliki dua tabiat, yaitu keilahian dan keinsanian. Ketika dua tabiat itu bersatu, menurut dari Silierus, kemanusiaan itu hilang ditelan bercampur dalam tabiat keilahian, sehingga oleh percampuran itu kedua tabiat itu menghasilkan satu tabiat, yaitu kealahan saja. Jadi di sini Silierus menekankan tabiat kealahan saja. Di sini dia menggunakan gambaran seperti air yang dicampurkan dengan susu. Air itu ibaratkan manusia, susu itu ibaratkan Allah. Jadi jika dicampur, yaitu menghasilkan susu atau Allah, sifat kealahannya saja. Lalu yang kedua, Nestorius tidak setuju. Dia mengatakan bahwa ketika kedua tabiat itu bersatu, maka masing-masing mempertahankan sifatnya, sehingga tidak ada tabiat yang hilang. Contohnya seperti air dan minyak. Ketika disatukan,
tetap mempertahankan sifatnya sendiri, jadi tidak ada sifat yang hilang seperti itu. Lalu hasil dari konsili ini yaitu memutuskan bahwa Nestorius dipecat dari keuskupan Konstantinopel dan diekskomunikasikan serta ajarannya itu dikutuk. Lalu yang kedua kita masuk mengenai konsili Chalcedon. Konsili ini merupakan konsili oikumenis yang keempat yang diadakan di Chalcedon, Asia Kecil, di dekat Konstantinopel pada tahun 451. Di sini ada dua tokoh yang berperan, yaitu yang pertama ada Eutyches. Eutyches ini berpendapat bahwa pribadi Kristus itu hanya satu, bukan dua. Selanjutnya dia mengajarkan bahwa Tuhan Yesus ketika kealahan dan kemanusiaan Kristus itu disatukan, Yesus memiliki tabiat campuran, yaitu campuran dari tabiat ilahi dan campuran dari tabiat insani. Namun pandangan ini tidak diterima oleh gereja, karena dengan demikian menandakan bahwa Kristus adalah makhluk campuran, bukan sesungguhnya Allah dan sesungguhnya manusia. Jadi pandangan ini ditolak oleh gereja. Lalu tokoh yang kedua ada Paus Leo Agung. Di sini dia menolak Eutyches dengan mengeluarkan ada bukunya atau karyanya yang berjudul Thomus, seperti itu. Lalu konsili Chalcedon ini memutuskan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Menurut kealahannya, ia sehakikat dengan Bapa, sedangkan menurut kemanusiaannya, ia sehakikat dengan kita. Lalu keduanya antara kealahan dan kemanusiaannya itu tidak tercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Masing-masing itu ada dalam kesatuannya dan tetap memiliki keistimewaannya sendiri. Jadi yang bisa kita simpulkan dari beberapa ide-ide yang muncul pada abad ke-7 dan ada dua konsili tadi, yaitu konsili Efesus dan konsili Chalcedon, kesimpulannya ialah bahwa keilahian dan keinsanian Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan, karena Yesus Kristus merupakan benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Sekian pemaparan dari saya, semoga ini dapat memberikan ilmu bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.